Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, tepat di bulan 7 yang sangat memiliki momen dalam kehidupan kita, kita diberikan Tuhan kesempatan hari ini. Kita datang pada Tuhan, sekalipun kondisi yang masih belum memungkinkan, tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan karena kekuatan kita, tapi ini karena doa-doa kita, harapan kita kepada Tuhan. Hari ini kita diantaranya ke rumahnya yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita jauh lebih dalam memuji Tuhan, saya mau undang kita boleh bersatu dari sejenak. Kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bertekuk lutut di bawah kaki salib Tuhan. Katakan pada Tuhan rasa syukur kita kepada Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Hari ini Tuhan sungguh-sungguh nyatakan bukti kasih-Nya atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang mulia. Haleluya Tuhan. Amin. Saya mengundang kita boleh bangkit berdiri, berikan senyuman, bukan salam, tapi senyuman kepada kiri kanan. Engkau melangkah dengan Tuhan Yesus mengasihimu dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita beberapa bulan yang lalu tidak berjumpa, dan pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kita satu dengan yang lain, kita dapat bertatapan muka, berkomunikasi, terutama dengan sesama jemaat dan kepada Tuhan. Kita mau sungguh mendekat pada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan, kita mau serukan nama Tuhan, karena kasih-Nya sangat begitu besar dalam kehidupan kita. Sebagai bukti kasih Tuhan nyatakan dalam ujian ini, kita mau katakan pada Tuhan, sama-sama kita mau katakan, bangkit dan serukan nama Tuhan.
Kepada Allah, firman-Nya aku puji. Kepada Tuhan, firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apapun yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kembali kita duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengatakan juga kepada Tuhan bahwa sumber dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Melalui perkataan, sikap, bahkan perbuatan kita mungkin melukai satu dengan yang lain sesama manusia. Bahkan kita lebih melukai hati Tuhan. Datang pada Tuhan sebagai bentuk pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita mengucapkannya demikian. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa
dengan berresponsoria. Saya mengundang kita berbangkit berdiri. Responsoria kita pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat 10 dan dilanjut ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kita membacakannya secara bersaut-sautan. Di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-17 kita boleh membacakannya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Kita bersama, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Amin. Gloria. Sebagai umat pilihan Tuhan dan gereja dan segala tempat dan segala abad, marilah menyatakan pengakuan iman dengan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan kembali dulu. Kita masuk di dalam warta kita pada minggu pagi hari ini. Warta jemaat tanggal 5 Juli 2020. Pimpinan dan majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari semakin bertumbuh
semua pelayan pada hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih, khusus bagi yang baru pertama kali mungkin ada yang bergabung bersama kami di tempat ini. Kami boleh mengucapkan selamat datang, dan bila ada kami persilakan untuk bangkit berdiri. Pimpinan dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Tetaplah setia dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam kegiatan gereja kita. Yang pertama, ibadah. Ibadah di gereja akan kembali kita buka secara konvensional di gereja. Adapun ibadah akan kita lakukan 2 kali seperti biasa, yaitu pada pukul 7.30 dan pukul 10.00. Maka sesuai dengan ketentuan pemerintah perihal protokol kesehatan di masa new normal, maka wajib diperhatikan dan dilaksanakan. Pastikan Anda sedang tidak sakit, demam, batuk ataupun flu. Wajib menggunakan masker selama ibadah, mencuci tangan sebelum masuk ruangan ibadah, mengukur suhu tubuh sebelum masuk ruangan ibadah. Diharapkan jangan membawa anak-anak pada saat ibadah, mengatur jarak duduk minimal 1 meter, menghindari berjabat tangan, gunakan senyuman atau gerak tubuh yang lain untuk memberikan salam. Setelah selesai ibadah, dilarang berkumpul atau sebaiknya langsung pulang, agar anak-anak tidak diikutkan dalam ibadah di gereja. Yang kedua, perjamuan kudus. Pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, maka diharapkan kepada seluruh jemaat boleh mempersiapkan diri. Ketiga, pelayan ibadah. Kepada setiap pelayan ibadah yang telah ditunjuk, maka hari Jumat harus melakukan latihan persiapan setiap hari Jumat. Pelayan ibadah latihan 1 pada pukul 18.00 dan pelayan ibadah kedua latihan pada pukul 19.00. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Khusus bagi pemerhati, kepada pemerhati yang telah ditunjuk agar melakukan tugasnya dengan baik dan harus hadir 20 menit sebelum ibadah dimulai. Kita dapat melihat jadwal pelayanan dalam kebaktian minggu depan tanggal 12 Juli 2020. Kita dapat juga melihat warta keuangan kita pada warta yang sudah kita pegang masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menyambut doa syafaat, kita memuji Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan bahwasanya setiap mujizat yang sudah Tuhan nyatakan itu sudah kita rasakan lewat kebenaran yang sudah kita nikmati.
Tuhan yang Maha Kuasa, sungguhlah Kau Tuhan, layak kami puji dan kami sembah di dalam kebenaran. Biarlah Tuhan kami juga percaya dan terus percaya bahwa mujizat-Mu tetap nyata saat ini ya Tuhan. Ketika kami berdoa dengan keyakinan penuh, Tuhan akan mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, biar begitu banyak rintangan yang kami hadapi di kehidupan kami. Biarlah juga kami terus menyerahkan permasalahan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasihlah Bapa, dan kami bersyukur di pagi ini kami memulai ibadah kami kembali. Walaupun dengan catatan-catatan dan kondisi tertentu, kami tetap mengucap syukur ya Tuhan. Dan jikalau kami saat ini masih dalam keadaan sehat, kami percaya itu juga merupakan kasih karunia Tuhan kepada kami, dan bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi itu semua berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih Allah Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan kami untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, jemaat gereja Metodis Maranatha yang saat ini kami percaya ya Tuhan, oleh karena impitan ekonomi, oleh karena virus corona yang telah melanda di seluruh dunia, kami mengalami dampak yang signifikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah juga kami terus berserah diri kepada Tuhan dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini jemaat yang dalam keadaan sakit, terkhusus kami mau berdoa untuk pemulihan Bapak Ernest Rombe, untuk anak terkasih Chelsea, Joshua, maupun Email, dan untuk jemaat-jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Biarlah pengharapan mereka, oleh karena Tuhan mereka dapat sembuh kembali seperti biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sudah masuk dalam lanjut usia, yang saat ini juga sedang mengandung. Biarlah Tuhan mereka berharapan kepada Tuhan, dan biarlah mereka Tuhan menyerahkan kehidupan mereka hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk anak remaja kami yang sudah memasuki usia dan mencari dan merindukan pasangan hidup, keluarga yang merindukan keturunan. Biar juga Tuhan yang mendengarkan doa permohonan mereka. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami tidak lupa berdoa untuk setiap rencana dan program gereja, terkhusus Tuhan untuk program Bumpera yang telah kami rancangkan. Namun kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam program kami ini, dan kami terus untuk menunggu dan terus menunggu ya Tuhan, dan kami percaya Bumpera kami ini suatu saat dapat kami laksanakan. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Allah Bapa. Juga kami mau berdoa untuk misi, untuk membuka pos pelayanan gereja ini ya Tuhan. Biarlah kami juga mendengarkan suara Tuhan dalam bentuk apapun pelayanan yang kami akan kembangkan. Biarlah kami berpengharapan hanya kepada Tuhan saja, dan biarlah juga Tuhan yang mencukupkan segala dana yang kami butuhkan, tempat dan waktu yang tepat ketika kami mau membuka pelayanan ini. Dan kami percaya Tuhan, pelayanan itu suatu amanat agung yang telah Tuhan tetapkan dalam kategori gereja kami ya Tuhan. Biarlah kami berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Begitu juga kami mau berdoa untuk gereja Metodis yang ada di seluruh Indonesia ini, baik wilayah 1 maupun wilayah 2. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pimpinan kami, bisop wilayah 1, wilayah 2, pimpinan distrik, pendeta, guru Injil, dan begitu juga calon guru Injil, termasuk juga Tuhan kami yang melayani di dalam gereja lokal masing-masing, kemajerusan kami. Biarlah kami berharapan kepada Tuhan saja. Biarlah kami menjaga kehidupan kami, sehingga kami menjadi sebuah buku yang terbuka, yang dapat dibaca dan dinikmati oleh orang. Dan kami percaya oleh karena kehidupan kami, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan akan semakin tertarik kepada Tuhan, dan suatu saat akan percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Begitu juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini, presiden, wakil presiden, dan pemerintahan yang ada di wilayah Kota Batam ini saat ini sudah
kehidupan kami sesuai dengan arahan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah kami. Biarlah kami saling bahu-membahu agar penyakit ini dapat tertanggulangi, dan suatu saat ketika vaksin telah ditemukan, kehidupan kami akan menjadi normal kembali. Gereja akan terbuka kembali secara penuh, dan kami dapat bersuka cita oleh karena itu. Terima kasih Bapak. Terakhir juga kami mau berdoa untuk kerukunan antar umat beragama, terkhusus Tuhan yang ada di mangsa ini. Biarlah kami dahulu yang peduli dengan lingkungan sekitar kami, yang kami peduli dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan. Oleh karena kepedulian, gereja ini akan semakin dicintai oleh masyarakat sekitar. Terima kasih Bapak. Begitu banyak permohonan yang seharusnya dan ingin yang kami sampaikan, namun kami percaya Tuhan, semuanya itu yang kami utarakan hanya oleh kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, apapun yang akan dihadapi, biarlah kami terus berpermohonan kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Di bawah waktu kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Nah, persembahan terambil dalam Mazmur 30 ayat 5. Demikian firman Tuhan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Saya mengundang Pak maju ke depan. Kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Satu hal yang telah kita Thank
Tibalah saatnya pula kita akan dilawan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini hidup kita semakin berubah. Lewat hambanya Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita mendengar pada hari ini. Dan biarlah itu menjadi kekuatan yang baru setiap hari. Hari ini, bahkan ketika kita pulang, kita boleh membawa berkat Tuhan lewat kebenaran firman. Kita puji Tuhan, kita mengatakan kepada biar seperti air mengalir, firman Tuhan yang dipenuhi oleh kuasa kita yang kering dipuaskannya, kita yang haus diberikannya air, kita yang rindu dihidupkannya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik, Engkau senantiasa menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan,
Terima kasih juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk kami boleh diingatkan, diajar melalui kebenaran Firman. Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya akan membacakan ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudari membaca ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita masuk dalam masa-masa new normal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh harus memperhatikan protokol kesehatan. Tidak boleh tidak, ya, karena new normal inilah normal pada masa ini. Kalau dulu normal bagi kita bisa kemana-mana, ketemu teman, salaman, cipika-cipiki. Kalau di masa new normal ini tidak bisa lagi seperti itu. Jadi saya sungguh-sungguh mau menekankan hal ini karena kita pasti sedang diawasi. Kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, ya, maka kembali gereja kita akan ditutup. Tidak boleh beribadah. Oleh karena itu, mau ibadah di gereja, masker harus digunakan. Ya. Jadi saya berharap selama di dalam gereja maskernya harus dipakai.
Saya rindu melihat semua kita yang ada dalam gereja sekarang. Coba kita pakai masker. Memang tidak mudah, tidak nyaman, tapi itulah normal sekarang. Ya, jadi sebelum masuk di dalam gereja, cuci tangan dulu, ya, ukur suhu tubuh dulu. Memang bagi kita ini apa? Tapi itulah yang harus kita perhatikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini, jangan takut memberitakan Yesus. Jangan takut. Perikop yang baru kita baca Bapak Ibu Saudari, sebuah peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus memilih 12 murid-murid yang dia perintahkan, yang dia suruh, yang dia perlengkapi untuk memberitakan siapa Yesus yang sudah mereka lihat, yang sudah mereka dengar, yang sudah mereka alami, karena mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk mau bergerak keluar dari kehidupan kita yang hanya berpusat pada diri kita sendiri. Datang beribadah, duduk dengan diam, sampai di rumah, berhenti hanya pada diri kita sendiri. Yesus memang mengetahui bahwa ketika kita memberitakan siapa Kristus, siapa Yesus di dalam hidup kita, pasti ada tantangan. Tantangan dari luar, juga tantangan dari dalam diri kita. Jadi cukuplah bagi seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumah. Yesus di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, dia diperhadapkan dengan berbagai hal. Ketika Yesus menyatakan mukjizat, orang-orang Farisi datang, engkau menyatakannya, melakukannya dengan kuasa apa? Dengan kuasa Beelzebul kah? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau membuka wawasan kita bahwa kita dipanggil untuk memberitakan Kristus. Amin. Kita dipanggil supaya kita memberitakan Kristus di dalam kehidupan kita. Tentu dimensinya atau caranya, strateginya bisa berbeda-beda. Apakah kita berani mengatakan ketika kita menjadi seorang karyawan, saya ini karyawannya Kristus? Karyawan Kristen seperti apa mereka bekerja? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus taat, dan Tuhan mau kita juga memiliki karakter seperti Kristus. Yesus dia tidak takut menghadapi tantangan. Yesus tidak takut menghadapi bahaya yang mengancam dia ketika dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa baginya. Maka demikian juga kita dalam memberitakan Kristus ada risiko. Risiko ditolak, risiko dicaci maki, risiko
diasingkan. Ya. Kalau kita misalnya menjadi karyawan, pekerja, ya, ketika kita diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, lalu kita berani katakan, saya tidak mau, sebab itu bertentangan dengan iman saya. Beranikah kita mengambil resiko itu? Kita harus bersaksi. Mengapa orang takut bersaksi? Dikatakan di ayat yang ke-26, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Mereka itu siapa? Ya, mereka itu siapa? Orang-orang yang tidak senang dengan Kristus. Orang-orang yang tidak senang dengan berita Injil Kristus. Jadi di sekolah kita bisa membagikan Kristus. Caranya bagaimana? Tunjukkan sifat hidup yang baik. Begini loh anak Tuhan. Di sekolah, pergaulanmu jangan pula ya udah PRMI, P3NI, tapi gaya pacarannya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Hati-hati, itu kesaksian hidup yang dibaca orang. Udah PRMI, P3NI, tapi di luaran sana gaya pacarannya bukan mencerminkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu di mana firman Tuhan yang kita dengar? Di mana firman Tuhan yang diajarkan kepada kita? Memang selalu ada risiko. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi Bapak Ibu yang kasih, dalam hidup ini, ya, ketika kita melakukan sesuatu, mengambil sebuah prinsip dalam hidup ini, bisa saja kita dimusuhi, bisa saja kita dikata-katai, bisa saja mungkin kita dipandang sinis. Bahkan risiko yang terberat adalah kehilangan nyawa. Dan Yesus sudah melalui semua itu. Kita belum, ya. Kita belum ada apa-apa. Kristus sudah melalui yang namanya dicurigai, yang namanya diludahi, yang namanya dicaci maki, bahkan lebih berat dari situ, dia dibunuh. Tetapi dia tidak menyimpan dendam, dia tidak berusaha untuk membalas. Ia bisa saja sebenarnya dengan kekuasaan Tuhan yang ada padanya, dia bisa saja membalas orang-orang yang sudah melakukan kekejian terhadap dirinya. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia tidak membalas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Jadi ketika kita mengampuni orang, itu juga bisa menjadi sebuah kesaksian. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin Bapak Ibu, kita bisa lelah di dalam mengampuni, tetapi itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi, dua hal yang mau kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya mau tekankan, ketika Tuhan Yesus berkata, apa yang aku katakan kepada di dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Ini maknanya sangat dalam. Tuhan
Bahkan katakanlah itu dari atap rumah. Baik, kalau kita berbicara dari atap rumah, Bapak Ibu yang kasih, semua orang bisa mendengar. Ya, semua orang bisa mendengar, semua orang bisa melihat. Maka waktunya untuk beranjak dari mendengar. Mungkin kita sudah 20 tahun, 30 tahun mendengar firman Tuhan, ya, diajar firman Tuhan melalui ibadah PWNI, ibadah P3NI, ibadah P2NI, ibadah umum, dan ibadah-ibadah KKR, ibadah-ibadah lainnya. Sudahkah kita memperkatakan pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan dari orang lain? Memang akan selalu ada risiko, ya, selalu akan ada risiko. Tetapi Tuhan pasti akan memproteksi hidup kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara juga dikasih, mari Tuhan mengajar kita. Yang pertama hari ini adalah untuk beranjak dari zona nyaman kita. Ya, cukuplah aku sebagai jemaat yang harus dilayani, harus dikunjungi, harus didoakan, harus diperhatikan. Kalau tidak, sudahkah kita pernah dalam hidup ini mendoakan orang lain? Mungkin mendoakan tetangga kita, mendoakan mereka yang belum percaya. Kalau mungkin kita belum siap untuk memperkatakannya, paling tidak kita mendoakan mereka berkumpul. Ya, jangankan untuk mendoakan orang lain, mungkin kita di rumah berdoa pun kadang-kala mungkin, ya kalau ingat, ya berdoa. Kalau tidak, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara kita belajar. Mari kita belajar dari hal-hal yang kecil. Sebab itulah yang Tuhan katakan, kita dipanggil untuk memberitakan Kristus di dalam hidup kita. Jangan terus-menerus harus disuapi. Tetapi udah waktunya bagi kita untuk belajar memperkatakan, membagikan Kristus di dalam hidup kita. Mungkin dengan menjadi pegawai yang setia sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan juga dengan tindakan-tindakan lain. Lalu yang kedua, jangan malu. Ya, kadang-kala sikap malu ini nanti kalau saya katakan saya tidak tahu jawab, akhirnya tidak berani. Apapun Bapak Ibu Saudara keadaan kita, jangan malu. Apalagi kalau orang mengatakan, gimana Tuhan, katanya Tuhan kami disalibkan. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang mungkin bisa membuat kita ragu juga, bimbang juga. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita harus memiliki keyakinan yang teguh bahwa kematian Kristus adalah untuk membuka jalan bagi kita mengalami kehidupan bersama dengan Kristus. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa yang di surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi, jangan merasa bangga ketika kita sudah tidak ada kolom ibadah, ya, tidak ada kolom ibadahnya mulai dari hari Minggu sampai Minggu kita hadir terus. Tapi apa yang Tuhan mau lebih daripada itu, yaitu bagaimana kita membagikan Kristus di dalam hidup kita.
melalui cara berbicara kita, cara kita memperlakukan sahabat teman, itu juga menjadi sebuah kesaksian kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, jangan takut. Inilah waktunya bagi kita untuk membagikan siapa Kristus di dalam hidup kita. Amin. Ya, jangan hanya terus diajar, mendengarkan, tapi waktunya bagi kita sekarang untuk keluar memberitakan Kristus di dalam hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita pada saat terimalah berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang menyertai, memberkati serta memelihara kehidupan hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.